Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda kampus biru USM. Senang sekali kita berjumpa di podcast USM TV. Kali ini kita berbicara dengan Dr. Jalaluddin SPD MPD. Assalamualaikum Dr. Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Dodo Masudi. Alhamdulillah. Sahabat muda, jadi Dr. Jalal ini untuk kali ini adalah sebagai Ketua PMB, Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024, dan sehari-hari juga sebagai Wakil Rektor di bidang kerjasama. Jadi hari ini kita akan mengulik habis tentang keunggulan Universitas Ramli Mekah sehingga menjadi pilihan dari sobat muda untuk bergabung bersama Universitas Ramli Mekah ke depan. Saya panggilnya Dr. Jalal, Abang Jalal atau apa nih? Kalau saya itu bagaimana mudahnya. Oke. Ya. Baik. Pertama, kenapa harus memilih Universitas Ramli Mekah sebagai salah satu pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan? Apa keunggulannya? Oke, terima kasih pertama pada Dodo Masudi atas kesempatan hari ini untuk berbincang dengan sahabat muda kampus biru USM. Yang pertama, saya dipercayakan oleh rektor sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Sudah pasti anak-anak muda hari ini yang masih SMA, yang masih melanjutkan kuliah, salah satunya yang ada di Kota Banda Aceh. Yang pertama, berjalan dulu dari visi USM. Jadi visi USM itu unggul, inovatif, dan berintegritas. Sudah pasti memiliki keunggulan, ya, keunggulan yang memang harus diketahui oleh generasi-generasi muda, sahabat-sahabat muda yang ada di Provinsi Aceh, bahkan yang ada di luar Provinsi Aceh. Sesuai dengan visi itu, kita bisa melihat bahwasanya lulusan daripada USM hari ini adalah yang terbanyak menguasai dari segi lapangan kerja, baik itu sebagai profesi bidang masing-masing. Misalnya kenapa saya mengatakan profesi bidang masing-masing? Pertama, kita memiliki 6 fakultas. Yang pertama, memiliki fakultas FKIP, pasti profesional terhadap guru, dan mereka hari ini sudah berkiprah di semua dunia pendidikan. Ada yang sudah jadi kepala dinas, sekdis, kepala sekolah, bahkan guru bergerak hari ini di seluruh Sumatera. Kemudian yang kedua, keunggulannya misalnya dalam teknik industri. Dalam fakultas teknik memiliki program studi yang sesuai dengan bisnis mereka. Kemudian juga ada fakultas ekonomi, kita ada fakultas kesehatan masyarakat, ada fakultas pertanian, ada fakultas agama Islam. Jadi 6 fakultas itu memiliki keunggulan masing-masing yang memang hari ini yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh masyarakat luas, terutama anak-anak muda. Kemudian lulusan kita selain itu juga memiliki keunggulan-keunggulan dalam dunia bisnis. Misalnya tingkat mahasiswa semester 2 aja sudah mereka bisa menerima bisa bersaing di tingkat nasional dengan kemampuan dia di bidang olahraga, dengan kemampuan dia di bidang bisnis, dengan kemampuan dia di bidang debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, debat ekonomi. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan Pemapres. Nah, sudah barang tentu itu adalah SDM keunggulan ya. Kalau boleh saya ambil poinnya satu, dari segi rekam jejak sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya. Di dunia kerja, di dunia politik, alumni dari Universitas Ramli Mekah ini sudah di mana-mana. Oke, misalnya kalau kita lihat dari rekam jejaknya, lahirnya pada tahun 1984, menjadi universitas di tahun 2002. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan, salah satu misalnya saya sebutkan, dalam dunia politik alumni kita adalah sebagai anggota DPR,
DPRA, ada DPRK. Dia dalam dunia bisnis, misalnya saya katakan dalam bisnis perbengkelan. Contoh misalnya alumni ekonomi Auto Sejahtera yang ada di depan Wali Nanggoro yang hari ini menjadi perbengkelan yang terbaik di Aceh. Pengusaha ya. Pengusaha. Nah, itu kan anak-anak muda semua. Betul. Ini tergantung keinginannya. Kemudian keunggulan lain, kita bisa memberikan layanan prima terhadap anak-anak yang berprestasi dan miskin. Jadi hari ini kita menyiapkan 75% beasiswa kuliah untuk anak-anak yang berprestasi miskin. Oke. Jadi KIP kuliah juga ada di sini. Ada. Beasiswa BI juga ada. Beasiswa Aceh Carong. Oke, luar biasa. Beasiswa pemerintah daerah. Semua terkumpul di sini untuk mereka yang memiliki prestasi dan keunggulan di bidang akademik. Siap. Kapan mulai diterima ini mahasiswa baru? Ada berapa jalur penerimaan mahasiswa? Kita ini sudah berjalan 1 bulan. Sudah bisa dari sekarang kita berarti? sudah terima 1 bulan. Saat ini sudah mencapai para pusat mahasiswa yang sudah terdaftar di dalam 1 bulan ini, khusus untuk mahasiswa baru di 2024. Yang belum selesai ujian nasional sudah bisa daftar? Sudah bisa daftar. Gimana Karena syarat kita sudah ada di web kita. Sudah ada di web BNB kita, kemudian informasi di Instagram kita, kemudian di YouTube kita juga semua. Bahkan sebentar lagi tayang juga akan di TV USM TV. Ini akan tayang juga persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak generasi muda di masa yang akan datang. Kemudian dari segi kemampuan kualitas dosen sangat luar biasa. Kita memiliki doktor lulusan luar negeri. Hari ini ada lulusan kita dari Inggris, dari Taiwan, dari Australia, Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam. Nah, ini beberapa. Ya. Jadi ini perlu diberitahu ini kepada sobat muda kampus biru ya, supaya disosialisasikan bahwa kita ini sebetulnya juga mampu bersanding dengan kampus lain. Karena dari segi dosen, dari segi kampus kita sudah mumpuni. Dalam kita menjaga kualitas lulusan kita, mohon maaf mungkin kita sampaikan, kita tidak terima anak-anak mengambil jalur beasiswa itu yang pilihan nomor 2, tidak kita terima. Nah, dia yang memang ranking 1 sampai ranking 5 itu bebas tes. Dengan kalau miskin dia akan jadi beasiswa. Tapi kalau mereka ada tes di beberapa tempat, kita nggak menjadi prioritas itu. Kenapa? Kita mau samakan secara global bahwa swasta itu memiliki kapasitas tersendiri dan memiliki juga kualitas lulusan yang sama dengan perguruan tinggi negeri yang besar. Dari segi biaya, kalau nggak dapat beasiswa sebetulnya tidak terlalu mahal juga ya biaya kuliahnya di sini. Biaya kuliah di Universitas Negeri Mekah kita diberikan otonom pelayanan prima terhadap oleh yayasan dan juga rektor terhadap kita pengelola. Misalnya tadi UKT kita secara maksimal 4 juta bisa. Kalau dia mandiri bisa bayarnya 4 juta sampai 4 kali. Itu beringan bisa dicicil. Pada dalam proses pencicilan itu kami dari pihak panitia, kami dari pihak dekanan, dari pihak rektorat itu mencari juga bantuan pendidikan ke mereka. Nah, kebanyakan nanti yang memang mereka tidak mencukupi syarat beasiswa, kita siapkan beasiswa prestasi dari kampus. Nah, jadi contohnya gini, beasiswa prestasi itu kita berikan nama beasiswa Dr. Mr. Teguh Haji Muhammad Hasan. Siapa beliau? Adalah pendiri Republik dan pendiri kampus. Nanti untuk membalas jasanya, beliau juga sudah kita siapkan beasiswa itu yang akan diberikan SPP gratis. Dan juga Pak Dr. Marsudi kita harus sampaikan yang kuliah di Sri Mekah ini, misalnya dia ahli dalam bidang olahraga, dia mandiri dengan beasiswa sendiri, tapi dapat emas di tingkat nasional itu sudah kita gratiskan setahun. Tahun kedua dapat lagi
dapat lagi emas lagi, baru. Itu semua karya mereka akan kita bayar dengan biaya-biaya pendidikan yang gratis terhadap mereka. Oke, luar biasa. Jadi jangan ragu lagi sobat muda kampus biru USN untuk bergabung ya, sosialisasikan kepada anggota keluarga, saudaranya bahwa di sini tempat kita berkumpul, Benar. untuk berprestasi dan untuk menjadi seseorang yang berguna di Benar. masa depan. Pak Dokter Jalal, saya dengar tadi ada 6 fakultas sekarang ya. Sekarang juga sudah ada pasca sarjana ya. Oke, betul itu. Betul. Alhamdulillah kita mulai Desember 2023 sudah adanya izin pasca sarjana. Yang pertama namanya pendidikan S2 pendidikan biologi. Oke. Dan insya Allah besok Sabtu sudah mulai seleksi mahasiswa baru. Dan mereka akan kuliah di semester genap di bulan 2 ini, di bulan 3. Dan ini juga minggu depan kita akan kedatangan tamu lagi untuk pasca S2 pendidikan agama Islam, untuk visitasi. Dan juga yang ketiga kita akan melahirkan S2 lingkungan. Jadi ada 4 program prioritas di tahun 2024 ini. Ya, alumni kenapa kita membuka itu? Itu dorongan daripada alumni. Mereka kepingin sudah sarjana di sini, kepingin lanjutkan juga di sini. Itu penanda bahwa ya kualitas kita kan juga betul. Dan kita kuliahnya juga santai ya, tidak kaku, tidak mempersulit orang. Benar. Itu yang penting ya dokternya. Sering kita dengar sekarang ada yang nggak selesai kuliah karena ada masalah dengan dosennya, sampai ada yang mengakhiri hidup gara-gara skripsi. Benar. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu di USM jauh sekali. Insya Allah tidak ada. Dan sekarang yang bekerja saja kita sudah punya program khusus. Namanya itu RPL. Kelas RPL. Oke. Itu kelas khusus seperti apa lagi itu? Kelas khusus itu untuk mereka yang bekerja, mereka yang sibuk dengan mereka memiliki kemampuan skill di dalam pekerjaannya, dengan kita konversi hasil karya mereka untuk mereka bisa kuliah setahun dapat ijazah sarjana, bisa kuliah 2 tahun dia dapat ijazah dari D3 dan dari SMA. Dengan catatan dia bekerja sesuai dengan bidang sesuai dengan bidangnya. Kalau dia tidak sesuai dengan bidangnya akan lama. Misalnya dari kesehatan misalnya kita yang sudah jalan setahun ini di Fakultas FKM. Kesehatan masyarakat sudah semester 2 berjalan RPL ini. Insya Allah tahun depan mereka sudah ada yang lulus. Kemudian di tahun ini sudah lahirnya di Fakultas FKIP. Itu terkhusus program studi yang akreditasinya baik sekali Adobe. Kemudian lahir lagi di tahun ini Fakultas Tarbiyah. Kemudian lahir lagi di Fakultas Ekonomi. Berarti di tahun 2024 ini kita bisa melahirkan RPL ini 3 fakultas lagi. Inilah harapan-harapan masyarakat, harapan-harapan generasi muda yang terlalu cepat bekerja. Ya. Kita punya kasih peluang ke mereka. Ada banyak yang sudah kita bahas, terutama tadi untuk calon mahasiswa baru yang mengejar beasiswa, Pak Dokter Jalal ya. Kemudian kita juga sudah punya pasca sarjana. Benar. Terus juga ada kelas RPL dan beberapa hal yang lain yang sudah kita sampaikan tadi. Kita lanjut lagi berikutnya soal penelitian dan pengabdian. USN ini juga salah satu kampus, kalau kita lihat di tingkat LLDP 13 itu memiliki skor Sinta paling tinggi di Aceh ya. Dan apa ini strategi dari kampus sehingga bisa unggul di bidang penelitian? Selama ini bidang lembaga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat bawah naungan Pak Rektor saat ini, kenapa mereka memiliki prestasi yang luar biasa? Karena itu didesak oleh
LPPM, kemudian didampingi sehingga dosen melahirkan berbagai karya. Berbagai karya baik itu Scopus, Sinta, sehingga masukkan ke sistem, banyak orang baca, banyak karya baru sehingga akan skor Sinta naik terus ya. naik. Apalagi dengan aturan saat ini dalam melaksanakan riset itu harus ada skor Sinta. Kalau skor untuk penelitian sekian, skor untuk penelitian sekian. Misalnya saya sebagai pimpinan wajib memunculkan skor minimal di atas 500. Kan kalau misal skor Sintanya kami pimpinan di bawah 500 kan sangat tidak elok. Nah, untuk menjadi motivasi bagi dosen. Kemudian juga kita support bantuan riset, bantuan penelitian dari kampus untuk mereka. Jadi selain dari dana pemerintah, dari kampus juga ada support dana. Ada support dana. Misalnya setiap tahun kita buat kontes juga untuk lulus penelitian yang dibiayai oleh universitas. Ajukan proposal lewat LPPM, kemudian di support dana. Kemudian juga yang Scopus kita berikan juga rezeki untuk mereka agar memudahkan dalam menulis. Kemudian yang Sinta juga itu insyaallah didukung penuh. Didukung penuh. Peluangnya kalau mahasiswa gimana? Saat ini bergabung dengan dosen atau bisa juga mengajukan proposal sendiri? Kalau riset mahasiswa kan sudah pasti dalam aturan sekarang bahwa mahasiswa itu didampingi oleh dosen. Seluruh program studi yang lulus mahasiswanya wajib publikasi. Wajib. Baiklah, untuk menjaga kualitas kita, mahasiswa kita wajib publikasi, mahasiswa kita wajib lulus TOEFL, dan mahasiswa kita juga wajib adanya kompetensi sesuai dengan program studi masing-masing. Tapi jangan takut, ini dibantu. Ya pasti. Takutnya nanti berdampingan. Enggak tamat-tamat. Itu kita ada TOEFL. Ada pendampingan. Makanya TOEFL itu jangan dipikir oleh anak muda itu sangat berat segala macam. Jadi pada saat orang tidak bisa bercakap bahasa Inggris tapi lulus TOEFL-nya. Kenapa? Karena dia memahami makna dan kata-kata daripada soal-soal tersebut. Inilah yang tugas daripada dosen, pendampingan untuk mencapai kualitas dan prestasi mereka. Karena istilahnya kalau kami di universitas, siapapun yang datang kemari kan mencerdaskan dosen kami. Jadi dosenlah yang mencerdaskan mereka. Itu loh Pak. Luar biasa. Jadi dari segi skor Sinta itu juga menunjukkan bahwa USM ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau untuk tingkat Aceh, kampus swasta, skor Sinta tertinggi masih kita pegang di Universitas Langit. Jumlah dosen S3 kita juga sudah alhamdulillah sudah mencapai 18% dari setiap fakultas dan setiap fakultas yang memiliki itu sendiri. Kalau tidak ada doktor, kita tidak bisa buka pasca. Makanya itu menandakan bahwa kualitas dosen kita sudah kualitas pendidikan, jenjang pendidikannya sudah memenuhi, sehingga lahirnya pasca saja. Tentunya ini berita gembira bahwa alumni USM yang ingin melanjutkan kuliahnya kita sudah buka pasca sarjana bisa bergabung kembali. Kita lanjut satu poin lagi ini Pak Dr. Jalal, dari segi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mahasiswa kita di sini nanti apakah cuma kuliah saja atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikuti? Ini yang perlu kita sampaikan kepada kaula muda kampus biru. Anak-anak kita hari ini kalau ekstrakurikulernya sudah level internasional. Level internasional. Tahun 2023 anak kita dapat prestasi seni internasional di Malaysia. Anak-anak kita juga menjadikan KKN dan magang internasional di sekolah internasional Kuala Lumpur, kemudian di sekolah non formal yang ada di beberapa daerah di Malaysia. Kemudian mereka juga di akhir tahun kemarin mereka dapat juga harapan-harapan dari perlombaan nasyid internasional yang dibuat oleh negara tetangga, negara jiran. Ini ekstrakurikuler. Kemudian mereka juga kayak kemarin dalam dunia bisnis bisa 10 orang itu mendapat bantuan Wirausaha Muda Indonesia dari Kemenpora. Itu untuk bisnis tambahan mereka. Kemudian mereka juga dapat bantuan dari
pegadaian untuk mensupport. Nah, kemudian untuk itu semua ya kita melahirkan inkubator bisnis. Nah, hari ini kita punya inkubator bisnis tempat mereka menaruh hasil karya dan produksinya untuk menambahkan penghasilan mereka. Ini ya, artinya jaringan ini sudah ada semuanya di sini. Sudah ada. Tinggal kalau sudah masuk difasilitasi, didampingi sampai mereka dapat sesuatu yang terbaik. Ini penting untuk kita sampaikan karena kadangkala masuk kampus besar yang terlalu besar tenggelam di bawah. Ya. Jadi buat yang pertengahan tidak ada salahnya untuk mencoba kampus yang menengah ya, dan akan muncul nanti di atas. Contoh misalnya dalam pengembangan bakat minat ekstrakurikuler, kita yang pertama di sini punya majelis pemusyawaratan mahasiswa. Ya belajarlah organisasi, adanya pemerintahan mahasiswa, ya. Adanya unit kegiatan mahasiswa, kemudian adanya unit kegiatan kampus atau yang disebut dengan UKM, UKK, adanya BEM, adanya himpunan. Disitulah mereka tempat mengasah kreasi mereka. Jadi yang memang tepat undang-undang yang harus dimunculkan di dalam organisasi. Dengan sarana kita ada. Jadi kita siap memfasilitasi itu semua. Ya, penting sekali ini untuk kita ketahui Sobat Muda Kampus Biru USM, dan jangan lupa jika ada saudara, keluarga untuk tahun 2024 ini menetapkan USM sebagai salah satu tujuan utama. Jangan pilihan kedua ya Dr. Jalal ya. Kita di sini siap menampung, menerima, dan seperti tadi sudah diceritakan oleh Dr. Jalaluddin bahwa saya alumni di sini, Pak. Bapak alumni di sini juga, luar biasa. Saya sukses S1-nya di sini, mengabdinya di sini, dan juga saya mengabdi di tempat-tempat lain kebutuhan masyarakat. Iya, luar biasa. Baik, saya pikir hari ini cukup sekian dulu untuk podcast kita di USM TV. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.